Hai teman-teman, Andi di sini. Video kali ini Andi akan bereaksi ya atau memberikan respon atau memberikan sedikit tambahan ya kepada Om Deddy sama Om Pandu sebagai narasumbernya di podcast Deddy Corbuzier ya. Nah, jadi semoga video ini bisa memberikan Anda sedikit tambahan ya cakrawala pengetahuan tentang Bitcoin dan kripto. Oke, mari kita mulai saja. Jadi, saya akan menjawab beberapa pertanyaan atau menanggapi atau menambahkan sedikit kalau dari Om Pandu yang jelasin. Misalkan ada kurang sedikit atau gimana, nah saya akan tambahin. Oke? Selamat menonton, teman-teman. Lu adalah orang paling tepat untuk membicarakan ini. Dari segala sisi lu adalah orang paling tepat. Jadi gue Kenapa? tuh bego. Sama. Enggak, serius. Ini to be close. Oke. Gue tuh bego. Gue tuh nggak ngerti tentang kripto. Gue nggak ngerti tentang Bitcoin. Mungkin gue udah ketuaan. Atau mungkin gue nggak ngurusin itu. Karena duit udah banyak. Kan kagak sih. Gue tuh nggak ngerti sama sekali loh. Jadi sekarang mungkin pertanyaan bodoh aja ya. Ini orang-orang lagi pada ribut. Masa pandemi. Katanya nyari duit dari kripto. Bisa kaya. Bisa nggak? Benar, Om. Pusing kan lo? Jadi ya ini bingung. Kalau aku ngeliatnya itu sebagai investor aja lah. Dan itu banyak belajar soal sejarah duit, sejarah uang. Nah, ini benar nih, teman-teman. Kalau misalkan di Bitcoin, Anda harus tahu banyak tentang sejarah uang. Ini saya setuju banget. Jadi pertanyaan yang tadi pertama, bisa nggak? Seharusnya bisa. Harusnya bisa. Seharusnya bisa make money in the long run. Karena saya ngelihatnya, ini sebagai analis ya, ini saya taruh posisi saya sebagai analis saja. Saya ngelihat ini cryptocurrency ini as a form of fiat money almost. Oke. Seperti uang. Nah, jadi Seperti simpel banget. uang. Ini adalah tempat menaruh uang di mana dalam 10 tahun dari sekarang nilainya bisa lebih tinggi daripada hari ini. Kayak Contohnya mirip kayak emas. Contohnya mungkin mirip seperti aset. Perbedaannya sangat simpel Tapi kan ini nggak ada barangnya. barangnya itu mirip seperti uang, makanya kan uang itu kan sama juga. Uang itu apa yang ada? Anda hanya melihat kertasnya aja kan. Iya, betul. Tapi sebenarnya kan Nominalnya value-nya beda. apa? Oke. Value-nya uang itu sebenarnya adalah persepsi dari antara kamu sama saya. Nah, ini saya setuju ya, teman-teman. Jadi sebenarnya itu di awal-awal 2009 kalau misalnya Bitcoin kita bilang terciptanya price tag, karena Bitcoin itu sendiri sebenarnya kan pencatatan transaksi di dalam ledger gitu ya. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Itu hanya mencatat transaksi lu sama gua gitu ya. Terus dicatatkan di dalam ledger, terjadilah di dalam blok tersebut gitu, di save di dalam blok tersebut gitu. Terus nanti disambung menyambung terus gitu berantai ya kan. Nah, itu yang awalnya terjadi. Terus kemudian ada price tag-nya. Itu adalah ketika kita sudah saling percaya bahwa ini akan menggantikan fiat money sebenarnya. Iya. Ya, ini uang lah. ya Nilai kan? uang, betul. Sebenarnya paling penting kalau misalnya store of value, orang tuh selalu melihat emas. Oke, kan emas kan ada Ada value-nya, bisa dipegang. dipegang. Berpuluh-puluhan tahun, ratusan tahun lah. Betul. Cuman Ya. kan kalau uang nih, Bro. Kalau uang ini kan akan terpengaruh dalam Kalau saya kurang setuju emas sebagai store of value, karena sebenarnya emas itu lebih cocoknya sebagai safe haven. Kenapa? Karena ketika kita menukarkan fiat kita ke emas, yang mana sebenarnya fiat kita itu turun terus. Kalau dibandingkan dengan harga emas yang naik, lebih kenceng fiat itu value-nya turun daripada emas itu value-nya naik. Gitu. keadaan negara tertentu, Betul. permainan pemerintahnya, Betul. semuanya lah, inflasi, Betul. deflasi dan Inflasi, sebagainya, betul. gitu kan. Nah, si kripto ini, Kripto ini mungkin agak berbeda karena dari awal kan supply demand nih. nah itu dia kan base-nya supply demand. Ya, Base-nya kripto atau kripto itu benar supply and demand, tapi base-nya Bitcoin itu tidak hanya supply and demand, Om. Ada banyak sekali hal-hal yang mengikat di dalam entitas tersebut. Jadi misalkan cara miningnya, dari halving day-nya, terus teknologinya, terus rules-nya gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin rules itu berarti misalkan ada desentralisasinya, ada immutable-nya, ada berbagai macam yang meliputi yang saya sebut sebagai fundamentalnya Bitcoin gitu. Yang meliputi hal tersebut gitu. makanya mirip dengan uang. Nah, kalau supply demand, demand-nya itu yang harus ditambah supply-nya kalau kripto apa Bitcoin lah.
Saya kasih contoh Bitcoin. Kalau Anda ngomong cryptocurrency, yang paling dikenal adalah Bitcoin. Kenapa Bitcoin? Karena supply-nya paling banyak. Kalau Bitcoin supply-nya bukan paling banyak, Om. Supply-nya itu sebenarnya sangat limited atau kita sebut sebagai scarcity gitu ya. Jadi scarcity-nya itu sangat terbatas, hanya 21 juta keping untuk seluruh penduduk di dunia ya. Dan sekarang dormant itu yang sudah hilang itu 2 juta keping. Jadi kita sekarang miningnya sudah 18 juta keping lebih, sisa sedikit lagi untuk di mining ya. Tetapi supply Bitcoin dari awal udah ditetapkan angkanya X. Nggak bisa berubah tuh. Nggak bakal bisa berubah. Ah, ini benar, Tahun Om. 2040 saya baca, udah habis itu supply. Belum tentu Om. Tergantung teknologinya sama hal-hal yang terjadi ke depan gitu. Ini belum tentu. Karena sih misalkan 2040, 2045 kemungkinan yang sudah di mining itu 99% itu bisa. Tapi 99 masih kurang 1% itu, 1% itu butuh waktu mungkin 100 tahun gitu untuk di mining. Karena yang namanya halving day, semakin 210 ribu blok yang selesai, itu kan terjadi satu kali halving, yang mana sebenarnya reward kamu tuh dikurangin gitu. Misalkan sekarang kita sehari bisa produce 900 keping, nanti ketika 225 kita hanya bisa produce 450 keping, nanti 2030 kita hanya bisa produce 225 keping, dan seterusnya. Jadi nanti Bitcoin itu akan sangat susah di produce ya dari mining block reward tersebut. Dan gimana cara membuatnya? Membuatnya melalui yang namanya, saya ngasih terms baru ya nih ya, Bitcoin mining namanya. Jadi mining untuk memproduce, dan itu menggunakan semacam sistem yang desentral. Tambah bingung nggak? Tambah bingung. Tambah bingung. Ya, jadi mining itu hanya validasi ya, Om. Jadi transaksi yang tervalidate itu akan, orang yang memvalidasi tersebut akan memakai hardware yang canggih yang namanya ASIC mining sekarang ya. Dulu pakai GPU masih bisa, itu 10 tahun yang lalu. Tapi sejak 2013 akhirnya diganti dengan ASIC ya. ASIC itu alat khusus untuk mining Bitcoin untuk menyelesaikan algoritma validasi transaksi yang terjadi di dalam jaringan desentralisasinya Bitcoin, sehingga ketika miner selesai di validasi transaksi lu sama gue, maka dia mendapatkan block reward berupa Bitcoin. Gimana? Jadi dia Poinnya sangat jadi simpel. boleh dibuat lagi. Bisa dibuat terus, tapi jumlahnya tuh cap total. Kalau saya nggak salah angkanya 40 jutaan. Dakat 21 juta Om, saya revisi ya. Hehe. kalau udah Total. ada cap total nggak bisa dibuat lagi dong. Nggak bisa dibuat lagi. Makanya tergantung view orang. Orang mau jual apa enggak gitu. Orang nggak, nilainya makin bertambah. Nilainya makin berharga. Ya, karena sebenarnya supply yang sangat limited, yang sangat transparan ini yang membuat orang harusnya melek bagaimana harga sekarang. Ketika video ini dibuat, Bitcoin itu hanya 500 juta satu keping, yang mana itu adopsinya hanya sekitar 150 juta user yang memakai secara global. Bayangkan jika 1,5 miliar manusia memakai Bitcoin atau ada store Bitcoin di dalam dompetnya. Berapakah harga Bitcoin pada saat itu terjadi? Oke. Kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu ya. Oke. Berarti tidak bisa ditambah lagi. Iya. Mining juga nggak bisa buat nambah itu kan? Nggak, mining itu hanya proses untuk menambah yang ada sampai mencapai akhir tertentu. Untuk Bitcoin. Cap Bitcoin Untuk itu Bitcoin. yang tertentu nilainya hasilnya segini. Betul. Oke. Nah, sekarang gini. Kalau uang kan kita percaya sama pemerintah nih ceritanya. Ada safety-ness-nya. Ya walaupun kadang-kadang kalau misalnya nol dicoret ya dicoret aja sih. Iya, biasa hilang aja Om. Nggak bisa Belum ngomong apa-apa tentu. juga sih. Iya. Cuma maksudnya kan ada regulasinya, ada safety-ness-nya nih. Ada regulasinya. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya Tergantung Bitcoin, orang yang bikin regulasinya. tergantung siapa yang jadi Iya, pemerintahnya. iya, Nah, sekarang iya. kalau misalnya Bitcoin nih, Betul. kan gua nggak tahu kalau itu siapa yang megang regulasinya, gua nggak tahu itu bener apa enggak, gua nggak tahu ini ada permainan konspirasinya enggak, gua kan nggak ngerti apa-apa, bro. Gimana? Betul. Bro? Jadi ini menarik banget ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngomong regulasi, kalau saya justru pemikirannya ketika desentralisasi itu dijalankan, kita masing-masing adalah regulatornya. Jadi kita be your own bank gitu ya. Ketika kita hold Bitcoin, jadi kita semua yang ada di dunia ini yang memegang Bitcoin, mau dia cuma 0,0001, itu sudah termasuk dari bagian regulator karena kita bareng-bareng gitu. Ini secara pengertian secara visinya gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ngomong regulate secara
legal di pemerintah tentu harus diregulasi karena nanti perpajakan dan hal-hal lainnya itu harus jelas, karena kalau tidak berarti uang kita tidak bisa dipakai dong di negara tersebut. Karena selama 10 tahun terakhir ada perubahan fundamental dalam hidup kita. Kita udah ngomong teknologi. Terakhir menghadap Mas Dedi kan ngomongnya soal bursa, soal betul. bisnis teknologi, perusahaan-perusahaan yang ngubah seperti si cepat, ya kan, yang ngubah bisnis logistik di Indonesia. Sekarang renminbi sekarang yang tambah gede. Itu aja yang Anda berani pegang. Kenapa? Karena Anda merasa value itu akan tetap ada 10 tahun dari sekarang. Karena kita percaya. CBDC ya. Nah, kalau Anda lihat negara-negara kecil, saya nggak nyebut negara misalnya bottom 50. Oh, gua ngerti. Itu Anda nggak Jadi negara-negara ketiga itu seperti El Salvador menjadikan Bitcoin sebagai legal tendernya karena dia sudah tidak ada jalan keluar. Ya, jadi dia bingung juga mau jalan keluar apa lagi selain Bitcoin gitu ya. Tentu legal tendernya masih ada USD. bakal megang currency-nya nih kan. Anda bilang, wah ini saya takut inflasinya bisa naik 50%, 100%. Kenapa? Karena uangnya bisa di-print sebanyak-banyaknya untuk menahan namanya inflasi. Oleh karena itu masyarakat lebih percaya pada Bitcoin. Nah, sekarang muncullah namanya Bitcoin, namanya cryptocurrency. Di cryptocurrency ada berbagai macam lah currency yang ada sekarang, tapi mungkin yang paling dikenal adalah Bitcoin. Itu ekuivalen dengan US dollar sekarang. Dianggap, wow. More than USD, Om. Karena jumlahnya besar, yang megang banyak, dan ini salah satu hal di mana Anda bisa mentransfer dari A ke B frictionless. Frictionless. Kenapa saya bilang frictionless? Frictionless nih definisinya. Frictionless definisinya kalau tidak bahasanya terlacak atau gimana? bukan tidak terlacak, tidak perlu ada intervensi manusia Tidak ada pihak ketiga, Om. Jadi nggak perlu central bank. antara saya dan kamu. Kalau saya transfer uang. Per hari ini nih kalau kita ke bank, Mas Edi, kita transfer jumlahnya mungkin besar ya. Oh iya betul. Misal di atas 10 juta rupiah atau apa. Pasti ada satu orang bilang, bener ya mau confirm mau transfer. Ada satu orang udah nanya. Betul. Kadang-kadang mau transfer gede aja ditanya, Pak, bener Pak segini Pak? Bener nggak? Ada dokumen di belakangnya. Kalau ini langsung kemana saja? Kemana saja? Seamless. Asal gua punya account-nya. Ada punya account, buka account. Kenapa makanya orang suka itu? Terus ada yang bilang enggak terus ada nih beberapa yang nanya. Saya juga lagi belajar. Saya sama Mas Dedi belajar aja. Banyak orang bilang, penggunaannya ini banyak yang negatif-negatif. Tapi saya baru belajar juga di Bitcoin itu, dari pertama kali Bitcoin itu muncul sampai hari ini, setiap orang yang memegang currency itu, koin itu, bisa di-trace. Orang bisa tahu siapa saja yang megang. Nah, ini benar, Karena Om. ada ledger. Iya. Ledger itu sebenarnya pembukuan. Karena dia Jadi transparan, kalau Om. penggunaan untuk negatif ketahuan sebenarnya. Ketahuan. Jadi apa misalnya itu bisa mengganggu masyarakat, mengganggu orang bisa tahu arahnya kemana. Tinggal dibaca. Ya tapi sebenarnya kalau penggunaannya negatif, duit juga penggunaannya negatif kan. Nah, ini nangkap Om Makanya ini Didi. tergantung siapa. Ini yang poinnya adalah yang paling simple. Nah, ini gara-gara teknologi ya. Apa yang dilakukan kripto tuh sangat menarik karena membuat semacam currency yang frictionless, bisa dibagi, aman, ya kan, dan mudah dibawa kemana-mana. Itu is a good store of value, dan yang paling penting. Dan itu benar ya. Jadi kalau misalkan nanti November kemungkinan akan ada update Taproot ya. Jadi di mana Bitcoin itu akan ada update teknologinya yang kita ketahui. Nanti itu akan menjadikan Bitcoin seperti privacy ya. Jadi itu adalah pro kontranya nanti. Kalau sekarang masih terlacak ya, bisa di-trace sebenarnya. Kalau misalkan Taproot udah di-update itu agak berat kayaknya. Dan itu masih bingung sih cara trace-nya gimana gitu. Jumlahnya terbatas. Oke, Jadi tidak. Kalau untuk store of value, tentu saja Bitcoin udah paling the best. Kalau misalkan emas, Anda mau pindahkan misalkan 3,5 ton emas, itu Anda kena fee-nya bisa sampai 2% gitu. Belum lagi 3,5 ton itu Anda perlu penjagaan yang ketat, bisa sampai berbulan-bulan logistiknya. Kalau Bitcoin tidak perlu, kita langsung kirim setara 3,5 kilo itu sekitar 3,5 T ya. 3,5 T itu kita kirim berapa puluh ribu Bitcoin, udah selesai. Perluannya hanya 10 menit, mungkin fee kita 300.000 rupiah. Kenapa harus bayar 2% dari 3,5 triliun gitu kan? Ada yang namanya inflasi. Jadi saya balikin dah. Kalau misalnya sampai sekarang, sampai 2040, Bitcoin mungkin naik supply 1-2%. Emas 1-2%. US dollar mungkin 3-4%. Kalau di Bitcoin nanti akan ketahuan sih supply-nya, nah itu berapa percentage ya. Jadi
Jadi kalau 1-2% belum tentu juga sih Om. Karena dia semakin susah ya. Dia semakin lama supply yang naik itu akan semakin sedikit. Jadi Anda bisa lihat kan? Anda Karena ngomong miningnya 10 tahun susah, dari Om. sekarang. Dari mana supply itu akan ada? Di supply yang paling terbatas, di mana orang melihat value itu ada, ya tentunya over the long run ya. And do you believe that demand-nya will be there in the next 10 Saya years? ngomong angka aja ya. Ah. Per Bapepti, saya diajarin sekarang udah 6,2 juta orang memiliki rekening kripto. Bagus. Lebih daripada bursa efek Indonesia. Kita pun pengalamannya besar sekali, udah 5,6 juta. Itu angkanya juga cukup besar. Tapi yang terjadi tadi kan yang ngomongnya bahasanya mulainya lagi belajar, lagi main. Sebenarnya bukan itu. Saya ngelihatnya tren lebih besar lagi. Setuju, Di Om. semua negara di dunia emang growingnya gara-gara COVID ini besar sekali. Kenapa? Apalagi di negara-negara yang tadi saya bilang terti bawah. Ya, Paraguay Karena ya. mereka mencari kalau ada Bolivia, Paraguay, Ekuador, Brazil, Panama, Argentina, El Salvador, itu semua akan ngelirik Bitcoin gitu ya. Semoga cepat tercapai misinya. apa-apa, bagaimana saya bisa memindahkan aset secara Ya, frictionless, lancar, ya, secara ya. lancar gitu loh. Oke, artinya di sini kan kalau misalnya main saham atau main apa, orang ngomongnya main ya. Harusnya di sini kalau kripto bukan bicaranya bukan main dong. Bukan. Kalau kripto main Om, kalau Bitcoin invest. Hehehe. You invest gitu kan. Sama dengan saham juga sih Mas. Iya, Saham iya, juga invest semua. Nggak ada yang main-main lah. Uang kita Tapi kerja maksud gue keras. begini loh, maksud Kita gue begini, kerja keras apakah loh. mungkin si kripto ini atau Bitcoin atau whatever it is tiba-tiba satu hari meledak dar tiba-tiba. Kalau saham kan bisa terjadi, hancur tiba-tiba dar bisa terjadi. Is this Balik ke possible? underlying loh. Jadi baliknya ya lagi dari sisi demand and supply. Ya, I Jadi know. seperti currency juga Mas. Oke, kalau seperti currency dan dia based on demand and supply, berarti kalau ada satu orang bicara Nah, seperti kejadian, jadi ngaruh terhadap nilainya dong. sedikit pengaruh. Ada Iya, kayak Elon Musk ngomongin Dogecoin. Kalau misalkan Elon Musk ngomong Bitcoin, ya sempat naik sih, cuman sekarang sudah tidak terlalu berpengaruh ya. Karena market cap-nya Bitcoin sudah semakin besar. Susah dimanipulasi. Kalau misalkan kripto sekarang gampang. Kripto itu alternatif koin yang lain, kayak Doge, itu gampang dimanipulasi. memang mengaruhnya karena besarnya yang dipakai. Dan yang menarik ini memang aset kelas yang masih sangat berkembang. Dan memang sekarang kalau dilihat apa sih kemungkinan kalau risk ya, saya ngomong risknya aja karena tetap aja menurut saya ini masih aset spekulatif menurut saya. Kenapa? Karena belum banyak yang mengerti. Secara garis besar belum banyak yang mengerti lah. Saya pun masih banyak belajar. di Setuju sini. Om. Bisa dibilang ini spekulatif kenapa? Karena harganya per hari bisa berubah. Beda dengan currency, karena currency tadi yang Mas bilang dikontrol. Dikontrol. Kontrol currency dikontrol, jadi harganya tuh bisa sama terus. Jadi kalau Anda ngelihat misalnya US dollar lawan apa, kan Kita harganya tahu biasanya harganya. tahulah kurang lebih. Iya. Nah, kalau ini bisa berubahnya 10-15% Oh, shit. per hari, bisa per jam, ya kan? Karena supply and demand yang betul-betul Fluktuatif. fluktuatif. Karena memang jangan lupa juga Setuju, Om. currency-nya juga masih baru 10 tahun. Setuju. Anda bandingkan dengan rupiah berapa? Dari 1945 mungkin kan? US dollar dari berapa tahun? 1770-an. Nah, kalau misalnya seperti itu kan artinya orang akan nyoba ini untuk main dong. Betul. Jadi Saat kalau ini. ada dua kan seperti saham juga, Pak. Yes. In a way. Ada orang yang Either pengen belajar invest. spekulatif, ada orang yang pengen invest saja. Tapi saya cukup yakin kalau Anda megang ini dari tahun 2010-2011, Ya udah untung ya sekarang. mungkin ya Mas Dedi pasti sponsorin diri sendiri. Iya dong. If you hold it from now to then, it's a better investment daripada beli di seluruh perusahaan teknologi pada tahun yang sama, 2010. Iya, jadi aku kasih gambaran dikit ya Om. Jadi kalau misalkan lo beli, ada riset gitu ya, membuktikan kalau Anda membeli Bitcoin pada 11,7 tahun yang lalu, $1 dibandingkan Anda beli emas $1 pada 11,7 tahun yang lalu dari sekarang. Itu Anda kalau di Bitcoin, hari ini value Anda sekitar 690 miliar. Kalau di emas, value Anda 25.000. Iya. Jauh lebih tinggi Itu masuk akal. value-nya. Jauh Betul, lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. $1 saja cukup. Jadi itu misalnya contoh lah, kalau semua founder perusahaan ini sekarang Pada saat itu di pada saat situ. itu memasukkan uang sekolahnya di Bitcoin daripada sekolah dan di quote-nya sampai hari ini, Kan mungkin nilainya itu lebih besar daripada nilai perusahaannya sekarang. Menarik kan? Tapi ya itu lucu-lucuannya lah. Tapi itu bener kan? Emang harus ngeliatnya secara long run.
Saya coba balik ke fundamental supply and demand. Oke. Pertanyaan bodoh aja nih. Misalnya Fundamentalnya banyak Om, bukan hanya supply and demand, itu hanya salah satu lah. Sebenarnya fundamentalnya ada di dalam teknologi Bitcoin tersebut ya. orang beli Pertanyaannya ada. Contoh teknologi Bitcoin itu adalah tidak bisa dihack, terus juga decentralized, terus juga convertibility, terus transportability, terus ada scarcity, terus juga privacy, terus ada insentif, terus juga masih banyak lagi gitu. Dalam. enggak, bodoh karena nggak ngerti gue. Orang beli cryptocurrency, let's assume beli Bitcoin. So, berarti kan gue ada duit yang harus gue transfer kan? Iya kan? Betul. Ke salah Ke salah satu exchange atau ke salah satu bursa atau ke salah satu broker. Yes. Betul. So, is the government know? No, Government di Indonesia tahu kalau yang misalnya tahu semua karena order book exchange itu kan setor ke pemerintah yang ada Bapeti itu. Jadi dari order book ketahuan, misalkan Om Pandu beli atau Om Deddy beli 10 keping per hari ini, ya masuk datanya juga ke pemerintah gitu. Karena sudah terregulasi atau diawasi oleh Bapeti. kalau terdaftar di Bapepti. Jadi kalau gua beli Bitcoin lah, saya Bitcoin gitu. Is the government know kalau duit gua ada di Bitcoin? Tahu. 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 Seharusnya tahu. Apakah masuk ke kekayaan? Karena kan kekayaannya masuk kan? Udah Masuk. dilapor seharusnya. Iya. Sama seperti saham. Sama seperti Bapepti saham, melakukan- sama seperti kita. Dan juga harus ada perlindungannya juga di situ. Karena salah satu ketakutannya Mas adalah soal orang nanti tiba-tiba kabur aja. Misalnya exchange kan udah pernah terjadi di beberapa negara, di Turki yang barusan terjadi Iya, terakhir. kabur. Orang taruh uang di semacam brokerage-nya kabur. Dari dulu banyak, ada MT Gox 2013, terus ada Kanada ya, hilang. Foundernya pura-pura mati, private key-nya hilang, Bitcoin-nya hilang dan lain-lain. Aha. Tapi bagusnya bisa di-trace semua uangnya kemana. Iya, iya, Karena iya, pakai betul. Bitcoin jadi ketahuan dia yang ngambilin gitu loh. Oke, orang bisa nggak beli Bitcoin tanpa traceable? Selalu di-trace. Yang menarik dari Bitcoin Mungkin nanti November ya Om, kalau sudah bisa Taproot dijalankan. itu ledger di mana ditulis siapa yang punya. No, I mean ketika lu belinya. Heeh. Ketika lu belinya bisa nggak tidak ke-trace Ke-trace oleh siapa? oleh pemerintah? Bisa Om kalau sekarang. Paling proxy kalau mau. Ya bisa mah bisa lah ya. Gua ketawa aja, Ya udah. nanyanya susah kan, pinter kan nanyanya. Saya jawab kalau misalnya Bitcoin itu semua bisa ada di traceable, there's a ledger, itu aja oleh Bitcoin. Oke. Ya, berarti kan kalau ini berkembang secara gila-gilaan, Semakin besar. negara kita rugi dong. Kenapa rugi? Seharusnya dari sisi M0 M1, Perputaran karena, uangnya jadi berkurang, bro. karena jadi cara pemikirannya adalah apakah itu nanti bisa untuk melakukan Transaksi. Jadi cara negara menjaga adalah tidak melakukan transaksi. Medium of exchange maksudnya. Sebenarnya mungkin, Om. yang harus dipikirin bukan soal Bitcoinnya Mas. Sebenarnya yang paling penting adalah cara mereka men-setting currency itu Mau di di kemana? mana itu frictionless, etc. Kan the threat, kalau bukan threat lah, maksudnya pemikiran untuk semua central bank. Central bankir apakah efek ini kepada perputaran uang, kalau bahasa kerennya M0 sama M1, M1, ini bahasa ekonom ya. Bitcoin mau jadi M1 ya, siapa tahu suatu hari. Perputaran uang di suatu ekonomi. Yang paling penting kan itu. Nah, memang kalau untuk negara-negara besar, G15, termasuk Indonesia, mereka pasti mikir, apa sih kesempatan, apakah risk, tapi juga yang harus dipikirin apa sih kesempatannya buat kita sebagai negara. Jadi sekarang nih masih banyak pertanyaan ini. Bukannya pertanyaan, harus menciptakan view. Bukan pertanyaan, view. Mau Karena kemana? saya ngelihatnya bukan aja sebagai risk, saya melihatnya apakah kesempatan buat Indonesia ke depan. Sistem, kan ada bahasa satu lagi yang sebenarnya kita nggak ngomongin adalah blockchain. Blockchain itu adalah teknologi di belakang yang nge-power itu bagaimana membuat ledger itu. Itu seperti chain Mas, namanya blockchain tuh chain tuh 2, 3, 4 gitu loh. Dan semakin banyak tempatnya Bitcoin mining itu chain-chain ini disimpan semua di situ. Sebenarnya paling aman. Tapi anyway, we're digressing. Yang paling penting untuk semua central bank pertanyaannya, apa sih kesempatan buat negara saya mengetahui soal cryptocurrency ini? Membuat CBDC Om, Central Bank Digital Currency, menggunakan private blockchain, terus nanti rupiah menjadi e-rupiah.
seperti I renminbi. Jadi harus tahu mau dikemanain larinya Ya. gitu ya. Kalau kayak Cina, pilihannya saya mau bikin sendiri Iya, iya. untuk memperkuat posisi saya. Iya, that's what China Kalau di always do. Amerika, it's just market, di mana hampir 10% dari masyarakat sudah memiliki account Iya, Bitcoin. so be it gitu. So be it. Oke. Ada juga misalnya negara seperti yang susah kayak Nigeria, 1 dari 3 memiliki Iya, account Nigeria. Bitcoin. Because they don't trust the value of the Mungkin money. gara-gara itu. Ah. Karena mereka nggak percaya dengan value negara. Bisa juga itu. Ya bisa kan? Bisa. Seperti itu. Karena at the end orang akan selalu menaruh uangnya di mana store of value itu akan lebih tinggi ke depan. Ya, Kenapa? Karena uang itu adalah satu-satunya cara untuk orang bisa transfer wealth ke bawah, ke anaknya, ke cucunya. It's through aset. Aset yang namanya biasanya dinamakan dengan uang. Jadi orang melihat, misalnya ini tahun 1998 contohnya, orang pasti bilang, saya taruh di IDR apa di Bitcoin pada saat itu kalau Bitcoin ada. Mungkin semua pindah ke Bitcoin. Iya, karena aman. Dianggap persepsi Dianggap aman. aman. Betul. Iya. It's a perception. Tapi how aman it is? Maksudnya gini. Kalau secara teknologi yang saya hack. tahu, How about the hack? Tidak paling bisa susah dihack. Karena Paling susah ada di- Tidak bisa dihack, Om. karena ada blockchain itu. Satu dipotong, Anda harus coba bisa motong. Iya, ini Bah, benar. Capek waktunya. Jadi kalau misal mau hack, itu mesti intercept semua jaringan yang ada di dalam Bitcoin. Terus internetnya juga di intercept juga ya, kabel fiber optik segala macam. Jadi lu butuh resources yang sangat besar, menciptakan chipset yang lebih cepat 2 kali lipat daripada chipset yang ada sekarang pada ASIC mining, sehingga menciptakan hash power yang 2 kali lebih besar dari sekarang. Dan itu pun Anda baru bisa intercept sekitar 1-2 menit untuk membuka jaringannya, dan Anda harus mengubah semua ledger yang ada di dalam gitu ya. Dan sebenarnya itu hal yang sia-sia, karena ketika itu kebongkar, maka value Bitcoin juga, jika kebongkar, maka value Bitcoin juga akan langsung drop karena useless lah, karena sudah terbongkar teknologinya gitu kan. Tapi so far tidak akan pernah terjadi karena pernah ada riset yang mau hack. Meskipun risetnya dari Google juga tidak mampu untuk menjebol teknologi Bitcoin. Ini terlalu lama to hack it. You probably would have transferred already your money somewhere else. Daripada dihack, mending langsung curi aja Bitcoinnya. Lebih lama untuk hack uang itu daripada transfer uang itu. Oke. Jadi dari sananya lebih safe gitu ya. Ya. Oke. Gimana caranya kalau gue punya Bitcoin terus gue mau menggunakan ini sebagai transaksional? What can I do? Nah itu susah. Karena transaksional itu tergantung apakah lawan Anda mau menggunakan itu. Can I sebagai buy a transaksional. car from it? Di Amerika ya, waktu itu katanya udah ada yang mau coba Bisa. transaksi bisa beli mobil dari situ. Bisa. Tergantung tempatnya. Kalau di Indonesia ilegal Om, nggak boleh karena yang sah hanya rupiah. Atau 2 negara di Latin Amerika udah bilang Anda El bisa Salvador bertransaksi boleh. dengan Bitcoin untuk keseharian. Tergantung tempatnya atau tergantung Tergantung pertama, ownernya? Tergantung negara punya kebijakan tergantung sama ownernya. owner, Ah. dua-duanya, kedua belah pihak. Tergantung juga negaranya. Ya, maksudnya itu pertanyaan gua. Misalnya lu jual mobil nih, lu showroom jual mobil. Gua mau beli mobil, Per hari ini di Indonesia nggak bisa. nggak bisa. Tapi kan kalau lu sebagai orang yang memiliki cryptocurrency, value-nya sama. Kalau mereka berduanya mau, saya nggak bisa ngomong. Tergantung negaranya, karena negaranya ini ada politiknya juga. Nah itu dia gitu. Adalah kalau buat Indonesia menurut saya tetap kita harus belajar tentang pergerakan uang, itu penting, ya kan? Jadi kripto tuh per hari ini nih Mas, ini kan acaranya Mas banyak dilihat banyak orang. Jadi saya juga mau bilang ini tetap spekulatif in nature. Tapi ya saya juga kita harus bisa mendalami aset Iya, ini jangan seperti lost apa. the opportunity. Don't Benar. say much before you know it. Gitu loh. Kalau Oke. saya selalu gitu. Kita loh, harus belajar dulu. terus, ya. Pelajarin terus. Karena bisa aja tiba-tiba dia meledak, kita bodoh nggak ngerti apa-apa. Betul. Atau kita nggak siap-siap, mereka hancur, kita terlalu Ini, trust gitu. Betul. Jadi ini tetap spekulatif in nature, tapi tetap harus dipelajari. Karena ya buat saya menarik bukan soal oh ini Bitcoinnya berapa, ini berapa, bukan. Benar. Teknologi di belakang itu. Setuju. Buat saya sangat menarik. Setuju. Karena maybe this is the future of fiat money. Setuju. Bisa aja nanti Indonesia bilang saya mau bikin sendiri crypto idea. Bisa. And that's not a bad idea. Kalau itu bisa maksudnya memberi lebih banyak transparansi dan frictionless buat transaksi di Indonesia itu makin bagus. Menurut saya. Apa yang bisa lebih bagus buat Indonesia, why not? Karena frictionless artinya tidak terbatas seberapa ya transfer. Itu satu dari sisi kuantitas, tapi juga kecepatan bertransaksi, Iya, iya. ya kan? Jadi coba dilihat juga positifnya dari kemungkinan cryptocurrency ini. Kripto ini kan banyak, jadi currency-nya banyak, tapi teknologi di belakangnya itu.
karena itu bisa sangat membantu dari sisi bertransaksi, kemudahan sehari-hari, bekerja, untuk gerakan ekonomi. Mungkin harus melihatnya ke sana juga, Mas Dedi. Kemungkinan itu. Harus dong. Kalau kita ngeliatnya kemungkinannya, kalau risknya jelas lah. Kita setiap orang ngomongnya risk. Risk. Tapi then the question is adalah apa sih upside-nya? Is the upside outweigh the risk, di mana itu bisa lebih baik buat negara? Tuh, setuju. Jadi itu pilihan. Negara-negara yang besar kan udah bilang mulai membuat view. Ya, we also probably should form a view sooner or later. Tapi we will, I'm sure. Karena banyak orang pinter kok yang pasti akan mikirin bagaimana nih kripto dan artinya. Kalau masyarakatnya sekarang masih pilihan ya. Kalau buat pilihan masyarakat mereka sekarang mungkin ya yang nonton ini Mas Dedi juga, saya juga masih harus belajar banyak. Setuju. Kalau saya bilang jangan membeli sesuatu karena teman ngomong. Setuju. Beli sesuatu karena Anda ngerti dan Anda mau lebih mempelajari. Harus gitu. Kalau enggak nanti harganya turun, wah saya gara-gara dengar podcastnya Mas Dedi turun nih. Tapi kalau nanti naik, wah gara-gara kita nggak dengerin podcastnya Mas Dedi. Naik katanya, ya kan benar juga. Kita bertanggung jawab moral. Because actually based on supply and demand, omongan kita bisa menjadi supply and demand orang kan jadi tapi masalahnya ya, kan. yang penting belajarin dulu deh. Jadi ini tetap aset yang spekulatif per hari ini, tapi tetap harus dipelajarin. Apa ini artinya? Karena kalau you nggak pelajarin dan hanya ngomong, ya ini salah satu cara belajar ya, penting berdiskusi seperti ini. Mas Dedi nanyain pertanyaan menurut saya bagus banget. Ya saya mencoba jawab sepengetahuan saya. Saya pun bukan expert, saya masih belajar. Sama Dan Om. kalau dibilang expert ya expertnya nggak begitu banyak. Nggak ada begitu banyak orang. Ini kan baru. Semua belajar. Kan, semua belajar kan. Jadi ya kita belajar aja. Ya makanya saya berani bilang spekulan, kenapa? Jangan juga taruh all your egg in one basket. Jangan taruh semua aset kamu di sini juga. Ya janganlah. Mau masih belajar gitu loh. Shit happen habis itu. Semuanya nggak ada yang ngira sekarang udah kayak gini keren banget. Ini yang tempat kedua kan? Tempat kedua. Ini keren banget ini. Bisa dipuji, bisa dihujat. Oh, udah pasti dua-duanya. Udah pasti dua-duanya. Yang penting pelajar. Jual beli mobil, masuk kemana-mana lah. Iya. Nah, kripto kan tidak bisa seperti itu saat ini. Tergantung rule making yang dibuat. Jadi kalau misalnya By the government. By the government. Karena it's all So about- at the end of the day, the government need to make decision. Benar, regulasi. menurut saya government will make a decision. Bakal membuat keputusan sesuatu rule di mana ini akan menyangkut pendapatan negara. Mungkin tidak negara melarang kripto. Ada juga kemungkinan itu. Mungkin Cina paling suka tuh. Kalau India larang hari ini, besok nggak larang, bulan depan larang, bulan depan lagi nggak larang, gitu-gitu sih. Ada juga. Kalau saya mana tahu, tergantung orang-orangnya yang meran negara ini kan kita nggak tahu. Tapi at the end of the day kita balik ke supply demand ke market deh. At the end of the day kalau misalnya nanti ada larangan tapi demandnya sangat tinggi, orang tetap akan lari ke sana. Iya. Karena orang, siapapun manusia itu di society ini, society bukan aja Indonesia ya, society dunia Ya, ya. karena worldwide ya. Ini worldwide. Orang akan mencari di mana store of value yang akan lebih tinggi 10 tahun, 15 tahun dari sekarang. Kenapa? Karena aset itu yang adalah the most efficient way untuk ngasih ke generasi berikutnya. Dan ini buat survivability buat mereka. Jadi seorang ada pilihan, masukin kemana aset. Mana yang paling ada value 10-15 tahun ke depan, orang akan selalu milih ke sana. Menurut saya itu common sense. Apapun yang dilakukan A, B, C untuk mencoba. Karena jangan lupa ya, banyak sekali kalau currency itu dipakai sebagai alat ekonomi oleh banyak pemerintahan. Nah, kita banyak bersyukur pemerintahan kita very forward looking. Okay. Makanya bisa seperti ini. Nah, kayak kalau ada ngomongin kripto, to be honest semua lagi banyak yang mikirin. How about ini terakhir lagi. Nggak apa-apa. Gini. Topiknya susah. Iya memang sih. Cuman gua penasaran aja. Kalau misalnya uang ada di bank ya. Yuk kita bicara tentang resikonya bukan dari masalah pemerintah, bukan masalah hack, bukan masalah apa. Masalah dirampok. Uang di bank. Bukan. Kita nyimpen uang di rumah, di brankas, Oh, itu takutnya dirampok. dirampok, ditodong, lu Ya, buka. buka. Kalau kripto bisa dong kalau lu dirampok habis semua tuh uang kripto lu. Karena lu memegang peranan dari hulu ke hilir di kripto tersebut. Aku nih belajar nggak pernah enggak ya, sama kayak megang emas juga bisa, megang uang di bank aja ada yang bisa hack. Tapi lebih susah dicuri Om, kalau misalkan lu simpen mnemonic seed phrase-nya dengan baik, yang 24 kata itu, ya susah dicuri karena kan lu nggak store di satu tempat, lu hanya perlu ingat 24 kata itu. Kalau lu ditodong, lu bisa juga pakai wallet yang bisa kasih lu fitur untuk kasih lu fake Bitcoin account. Jadi saat lu ditodong, misalkan lu udah ada 10 keping,
Lu bisa cuma tampilin 0,1 gitu. Jadi itu yang diambil, udah selesai. Ada juga teknologi seperti itu Om gitu. Jadi never say no, tapi secara teknologi seharusnya ini yang paling least likely secara persentase. Iya, setuju. Sangat susah Probabilitas, kan kita ngomong probabilitas. Mas. susah di Kalau ngomong semua aset todong bisa, atau itu curi. bisa, semua bisa. Lebih gampang emas sama fiat sebenarnya. Karena fisiknya ada, tinggal ambil udah. Bahkan tidak bisa di-trace itu punya siapa. Apalagi misalnya Anda punya rumah atau apa, diambil alih oleh the state juga bisa, tergantung Anda tinggal di negara mana di dunia. Iya, tapi kalau gua ngerti sih. Tapi maksudnya begini nggak? Lu berpikir gini nggak? Misalnya everybody using a crypto, and then you have the password and everything, and all your money there. Iya. Akan lebih Kalau mudah. makanya balik lagi ke satu tempat, kenapa jangan don't put all your egg into one basket? Kalau itu udah jelas. Tapi seharusnya secara teoritis paling kecil probabilitas itu. Kenapa bisa paling kecil? Karena- Kenapa tidak nyimpan uang di bank yang paling kecil? Kalau uang di Kalau bank, banking itu kamu titip orang, sebenarnya bank itu ya it's not yours gitu. Kalau Bitcoin, be your own bank. Karena Anda simpan sendiri kan pencatatan transaksi Anda. sama juga ya Mas ya. Kalau misalnya ngomong tadi balik bahwa bisa aja semacam sistem dimanapun pemerintahan. Saya nggak ngomong Indonesia deh. Anggap banknya di luar negeri. Misalnya kita balik ke negara A, ya mungkin negara lagi susah, orang ingin pindahin uang, Yes, yeah. orang takut capital control, Yeah. bilang uangnya nggak boleh. Tapi kalau misalnya inflasi 100% per tahun, Yeah. Anda tahu dalam waktu 1 tahun aja itu uang bakal nilainya setengah. Itu Yeah. sebenarnya kan udah penghilangan. Udah penghilangan, betul. Sebenarnya betul. kurang lebih begitu Betul, kan. betul, Jadi betul, itu betul. contoh itu udah pernah terjadi mungkin 20 tahun yang Iya, lalu. iya, udah gua pernah ngerasain juga gitu. Ya, makanya. Cuman no. Jadi safety-nya Tapi bro, pertanyaan gua adalah how about physical contact safety gitu. Nah, jadi kalau physical contact sebenarnya kan pemegangan itu ada dari sisi ledger itu sendiri. Nah, ini jadi baliknya agak teoritis ya. Karena setiap kali Anda membeli satu Bisa taruh di cold wallet Om. Bitcoin atau fraksi dari satu Bitcoin, karena sekarang udah bisa dibagi-bagi ya, karena satu Bitcoin kan cukup mahal ya. Fraksi Bitcoin itu, Anda sebenarnya mempunyai ledger tulisan. Dan itu disimpan di mana-mana. Jadi Anda tuh bisa misal kayak exchange lain, saya bilang saya punya kripto. Kadang-kadang bisa dimasukin semacam USB-C tuh. Nah, itu namanya cold wallet. Jadi bentuknya bukan storage tapi ledger, pencatatan transaksi yang membuktikan bahwa pencatatan transaksi unik tersebut adalah punya Anda. Bagaimana cara tahunya? Masukkan 24 kata mnemonic seed phrase tersebut atau yang kita sebut sebagai private key. Tahu gue. Tapi USB-C itu walaupun hilang, itu masih bisa diduplicate. Yang penting itu Iya, di restore Om, bukan duplicate selama Anda Om. memegang Di restore. password-nya, unique identification number-nya. Tapi ini kan masih baru banget nih. Jadi karena kenapa? Karena saya rasa dari antara kita masih belum memegang USB-C kemana-mana megang duit. Kita masih pakai app lah, dan app is the easiest way sekarang untuk megang uang. Tapi jawabannya pertanyaannya apakah bisa gini-gini, pasti nanti ceritanya ada. Tapi yang paling lumrah sekarang kalau dilihat 5 tahun terakhir adalah semacam exchange, tapi bohongin orang, duitnya diambil. Iya, biasa kayak gitu. Kalau nggak di phishing website ya, masukin website palsu, kita transaksi ledger atau bikin bikin wallet palsu, orang transfer Bitcoinnya ke wallet palsu tersebut, akhirnya ke alamat hacker tersebut, akhirnya Bitcoinnya hilang selama-lamanya. Biasa sih kayak gitu, jadi lebih kepada human error sama eksternal sih, bukan internal interception ya. Ingat nggak yang barusan terjadi di Turki tuh? Ada 2 orang ngambil, tapi akhirnya bisa di-trace juga yang megang siapa aja uang itu. Bisa di-trace juga. Bisa di-trace juga. Iya, tapi sebenarnya iya sih, itu lebih gampang di-trace-nya ya. Betul. Anda bisa tahu siapa yang megang sebelumnya. Karena mereka harus memindahkan kan. Butuh resources yang lumayan mahal juga sih Om untuk trace-nya. Iya, benar. Kalau physical diambil hilang. Ya ulang, kalau physical, emas, rupiah, itu digabur-gabur, you don't know who owns what. Ya, iya. Anda bilang Anda punya misalnya 1 miliar rupiah dari rumah. Mana buktinya? Di foto, masa bener. Kalau ini bisa dibilang nih, 1 miliar. Nah, ini kelebihan Bitcoin Om. So if you put a gun on my head and then you take all my crypto, Saya bisa tahu itu dari mana. Iya. Register. artinya kalau gitu harusnya regulasinya ada nih ya. Jadi Lo kalau udah ada, itu kan adalah teknologinya. Iya. Iya, jadi menurut saya sih. Bukan, maksud gua kan kalau kita sekarang ke polisi terus ngomong, Pak, Iya. kripto saya diambil. Iya, Kan kalau bingung kan? betul. Karena belum jarang. Iya. Banyak kan malu. Malu kalau itu. Tapi saya balik lagi, ini perbincangannya sih unik karena kan mungkin Mas yang pertama nanyanya cukup dalam soal ini. Karena banyak kan orang tuh takut-takut nanya.
Kebanyakan karena mungkin udah pernah masuk terus turun malu. Tapi ada juga yang banyakan gede juga takut kasih tahu karena ntar pajaknya gimana. Gue nothing tulus bro, gue nggak ngerti bro masalahnya bro. Jadi ini menarik banget karena emang ini aset kelas yang berkembang sangat banyak. Ini juga yang lucunya semakin banyak setiap tahun tuh perkembangannya drastis. Indonesia aja 6 juta mas. Gila, Gede loh 6 juta dalam waktu setahun setengah terakhir. Pertemuan paling besar. Dan itu kalangan A sampai Z? Itu kalangan A sampai Z. Itu menarik loh. Iya makanya. Itu sangat menarik. Jadi nanti ngelihatnya bagaimana nanti ke depan. Dan investasi, banyak sekali investasi sekarang masuk kepada exchange kripto dan juga kepada broker-broker kripto sekarang. Karena mencari siapa yang paling bagus. Iya, visi-visi Menarik pada kok, ini masuk. kayak pasar modal juga. Banyak sekali pemain teknologi berinvestasi di ngeliatin pasar modal exchanges atau apa brokerage sama juga di Karena gue kripto. tahu ini kayak pasar modal juga, makanya gue minta lu yang ngomong. Enggak lah, beda. Biar- Kalau ini jujur saya masih analis lah, masih Semua belajar. juga masih analis Masih kan. belajar. Tahu Jangan juga. dong. Takut aku ntar sama dibilangnya expert, aku nggak Oke. expert lah. Pandu Syari analis kripto. Analis. Analis aduh. Bahaya emang. Oke. Udah nih mau gua tutup. Ya. Nah, sebelum gua tutup, mungkin gua tutupnya gini. Jadi menurut lo sebagai seorang analis, saya harus segera main nggak Pak? Jangan main, investasi. Biasa kalau untuk orang kaya itu hedging om, jadi silakan hedging kekayaan Anda, mempertahankannya dengan cara ditukarkan sebagian menjadi Bitcoin, yang mana anti inflasi dan terus-menerus naik, tidak pernah turun value-nya selama 12 tahun terakhir. Tapi jangan lupa ini tetap spekulatif in nature. Saya harus pakai ini karena penting. Karena sebagian besar dari masyarakat kita tuh belum banyak belajar soal ini, banyak kan yang mendengarin. Salah satunya mungkin menggunakan ini sebagai salah satu narasumber. Jadi saya juga mau berhati-hati pada teman-teman yang lagi dengerin, pelajarin deh. Habis itu learn it over time. Jadi jangan hanya beli pagi, jual siang, beli pagi, jual siang. Aku bikin, jangan dengerin teman-teman kamu aja, kamu sendiri pelajarin. Karena banyak informasinya di internet kok. Tinggal dibaca, ya kan? Ya. Salah satu dengerin ya Mas Dedi. Ya. Oke. Berarti tetap aja kita harus bermain logika ya. Logika aja, main logika tapi juga banyak belajar. Kalau enggak, ya itulah. Itu regardless mau apa investasi kripto, investasi di pasar modal. Ya paling penting investasi diri sendiri aja. Iya, belajar. Jangan lupa belajar di Kripstock teman-teman. Hehehe. Oke, brother. Siap. Oke, thank you. Nih ngebuka sudut pandang gua sih, karena gua Tadi ada yang ke skip ya teman-teman. Akhir tertentu untuk untuk Bitcoin. cap Bitcoin Untuk itu Bitcoin. yang regulasinya, gua nggak tahu itu bener apa enggak. Gua nggak tahu ini ada permainan konspirasinya enggak. Gua kan nggak ngerti apa-apa, bro. Gimana? Betul. Jadi ini menarik banget ya, karena selama 10 tahun terakhir ada perubahan fundamental dalam hidup kita. Money, ya kan? Oke. Cryptocurrency itu kan sebenarnya adalah bentuk currency kan adalah uang exchangeable. Iya. Ya tahu gimana. Nah, sekarang semua currency di dunia seperti itu. Nah, kalau Anda lihat negara-negara kecil, saya nggak nyebut negara misalnya bottom. Oke teman-teman, sudah selesai video kali ini. Jadi ini respon saya ya. Jadi hanya tambahan saja biar bisa meluruskan beberapa hal yang seharusnya teman-teman juga tahu ya, dan berhak untuk tahu yang sebenarnya. Nah maka dari itu saya pikir saya tutup saja video kali ini, reaction. Terima kasih sudah menonton. Kalau boleh teman-teman coba bantu tag ke Om Deddy ya. Siapa tahu nanti Om Deddy bisa notice dan melihat yang sebenarnya yang harus diketahui oleh banyak orang ya, karena semua yang saya cerita atau saya tahu itu hal-hal yang bisa kita buktikan dengan data dan bisa divalidasi ya. Jadi bukan hanya narasi yang terus dihembuskan tanpa ada bukti. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.